Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bambang Priantoro Nugroho dengan NIM 2009007501021 dari Program Studi Bisnis Digital Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Makassar. Pada presentasi kali ini, saya akan mempresentasikan sebuah rancangan proposal bisnis dari webis.id. Adapun anggota yang telah membuat rancangan proposal bisnis ini diantaranya yaitu ada Rini Cahyani Ramli dengan NIM 2009007501022. Selanjutnya ada Nurul Fatia Anissa dengan NIM 2009007500014. Ada Andi Muhammad Akbar Tasmin dengan NIM 2009007501017. Selanjutnya ada Maulana Rumi Irwan Balok dengan NIM 2009007502029. Selanjutnya ada Vanessa Zepanya dengan NIM 2009007502023. Lalu ada Rizky Dwi Alia dengan NIM 2009007502017. Selanjutnya ada dengan saya sendiri, yaitu dengan NIM 2009007501021. Lalu ada Aulia Dialira Zahra dengan NIM 2009007502028. Selanjutnya ada Nurul Aulia Mentari dengan NIM 2009007501009. Selanjutnya ada Alfian Pasomba dengan NIM 2009007501032. Lalu ada Hardiansa dengan NIM 2009007500015. Dan yang terakhir ada Anita Zulbanka dengan NIM 2009007501024. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, mari kita masuk ke topik pembahasan berikut ini. Pertama, ada bab 1, yaitu yang membahas tentang pendahuluan. Nah, pada pendahuluan ini, ada beberapa poin. Kita akan memasuki poin pertama, yaitu latar belakang. Bisnis di Indonesia saat ini sedang dihadapkan dengan tantangan digitalisasi, tidak terkecuali di Kota Makassar. Kondisi pandemi yang terjadi beberapa tahun terakhir memaksa orang untuk bertransaksi melalui online dan bisnis mau tidak mau harus beradaptasi dengan hal tersebut. Bisnis harus hadir dan menjangkau pelanggan melalui media sosial dan meningkatkan tingkat kepercayaan pelanggan melalui website resmi perusahaan. Website juga sangat menguntungkan untuk perusahaan dan konsumen sebab perusahaan dapat menjelaskan produk atau jasa yang mereka tawarkan secara terperinci dan konsumen mendapatkan keterangan yang sangat terperinci secara cepat dan tepat kapan saja dan di mana saja. Karena fenomena tersebut, muncullah ide untuk membangun perusahaan jasa pembuatan website dengan nama webis.id. Nah, apa sih webis.id ini? Webis.id ini hadir di Makassar sebagai salah satu kota terbesar dan menjadi pusat bisnis di Indonesia Timur. Webis.id menyasar perusahaan-perusahaan besar maupun UMKM yang belum memiliki website bisnis maupun yang ingin meningkatkan website yang ada. Poin kedua, kita masuk ke visi dari webis.id. Visi kami menjadi perusahaan jasa pembuatan website bisnis terbaik di Kota Makassar. Poin ketiga, kita masuk ke misi dari webis.id. Misi kami terdapat 3 poin, diantaranya itu, pertama, kami ingin menjangkau sebanyak-banyaknya pelanggan. Yang kedua, kami ingin merekrut sumber daya manusia yang berkualitas, yang profesional, dan ahli di bidangnya. Dan yang terakhir, kami ingin memberikan pelayanan purna jual melalui customer service. Poin keempat, yaitu tujuan dari webis.id ini. Nah, tujuan kami mendirikan perusahaan webis.id ini yaitu untuk membantu perusahaan memiliki website yang profesional dengan harga terjangkau dan pelayanan yang maksimal. Selanjutnya, poin selanjutnya yaitu waktu pelaksanaan kegiatan usaha. Nah, perusahaan kami ini akan beroperasi setiap hari dari pukul 09.00 hingga 21.00 dan beroperasi setiap hari untuk memaksimalkan peluang mengakuisisi pelanggan di masa-masa awal bisnis. Kita masuk ke bab 2, yaitu tinjauan umum. Nah, dalam tinjauan umum ini terdapat beberapa poin lagi. Yang diantaranya itu, yang pertama ada profil usaha.
Kami merupakan perusahaan jasa pembuatan website bisnis dengan berbagai pilihan paket untuk perusahaan besar maupun UMKM. Selain itu, tersedia pula paket pembuatan website sesuai dengan kebutuhan pelanggan seperti paket website e-commerce. Poin selanjutnya yaitu struktur kepemilikan dan kepegawaian usaha. Nah, dalam struktur kepemilikan dan kepegawaian usaha ini dapat beberapa poin lagi. Yang pertama yaitu nama dan alamat usaha. Nama resmi dari usaha kami yaitu webis.id. Kami beralamat di Jalan Pendidikan 1, nomor 27, Kecamatan Rapocini, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan. Selanjutnya kita masuk ke poin nama dan alamat pemilik. Pemilik resmi dari perusahaan kami yaitu Bapak Muhammad Jamil, Sarjana Ekonomi, Magister Sains. Alamat pemilik berada di Jalan Pendidikan, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan. Pendidikan terakhir dari beliau yaitu beliau merupakan S2 Ekonomi Pembangunan di Universitas Hasanuddin. Selanjutnya kita masuk ke poin struktur kepegawaian. Nah, berikut ini akan dijabarkan posisi-posisi pegawai di webis.id. Yang pertama, ada posisi di bidang akuntan. Yang kedua, ada posisi di bidang digital marketer. Tiga, ada di posisi customer service. Keempat, ada posisi web designer. Dan yang terakhir, ada posisi web developer. Dua, lokasi usaha. Nah, gedung kantor kami ini berada di Jalan Pendidikan 1, nomor 27, Kecamatan Rapocini, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan. Lokasinya berada di dekat jalan raya utama, mudah diakses oleh berbagai moda transportasi. Lokasinya juga bersebelahan dengan Universitas Negeri Makassar. Hal ini mempermudah perekrutan sumber daya manusia yang berkualitas. Lokasi kami juga sangat dekat dengan pusat bisnis dan pusat pemerintahan Kota Makassar di Jalan Andi Pangeran Veteran. Dengan begitu, dapat mempermudah perusahaan untuk dekat dengan target market. Poin ketiga yaitu strategi pemasaran. Nah, dalam strategi pemasaran ini terdapat 2 poin. Yang pertama, poin target pasar. Nah, webis.id memiliki target pasar utama berupa entitas bisnis, baik itu UMKM maupun perusahaan besar. Namun, tidak menutup kemungkinan untuk melayani lembaga pemerintah maupun kalangan profesional yang membutuhkan website. Yang kedua, ada poin kegiatan promosi. Nah, kegiatan promosi kami yang sudah kami rencanakan yaitu berupa pertama, melakukan penawaran langsung jasa pembuatan website ke pelanggan potensial. Yang kedua, lakukan pembuatan konten di sosial media untuk menarik pelanggan. Dan yang ketiga, melakukan pengiklanan di mesin pencari dan sosial media. Poin keempat, yaitu analisis strength, weakness, opportunity, threat, atau yang bisa disingkat dengan SWOT. Nah, dalam SWOT ini, kita akan membahas masing-masing dari kekuatan, kelemahan, kesempatan, maupun ancaman. Pada poin kekuatan, kita memiliki beberapa kekuatan dalam bidang ini. Yang pertama, lokasi kami yang strategis yang dekat dengan pusat bisnis. Kedua, customer service yang siap membantu permasalahan yang dihadapi pelanggan. Dan yang terakhir, biaya jasa yang lebih murah dibanding pesaing. Nah, meskipun kita punya kekuatan, tapi kita juga memiliki kelemahan. Yang pertama, kelemahan kami yaitu mayoritas SDM kami yang masih mahasiswa. Dan yang kedua, kami memiliki modal yang sangat minim. Poin ketiga yaitu kesempatan atau opportunities. Nah, dalam kesempatan ini kami memiliki beberapa kesempatan yang diantaranya itu karena kondisi pandemi yang membuat bisnis sadar fungsi website. Dan yang kedua, masih sedikit UMKM yang memiliki website. Nah, kita masuk terakhir ke ancaman atau threat. Nah, kami nampaknya juga memiliki ancaman yang jelas akan ada, yaitu bisnis-bisnis serupa yang juga bermunculan. Kita masuk ke bab 3, yaitu manajemen kegiatan operasional usaha.
Nah, pada manajemen kegiatan operasional usaha ini terdapat beberapa poin. Yang pertama, poin peralatan dan perlengkapan usaha. Gedung kami memiliki total 4 ruangan terdiri dari satu ruangan untuk divisi teknis, satu ruangan untuk gabungan divisi marketing dan keuangan, satu ruangan untuk customer service, dan satu ruangan rapat umum. Nah, setiap ruangan kami dilengkapi fasilitas seperti kursi, meja, papan tulis, alat tulis, dan juga AC. Selanjutnya kita masuk ke poin kedua, yaitu tentang kegiatan operasional usaha. Webis.id beroperasi setiap hari mulai pukul 9.00 hingga 21.00. Kami berkonsultasi terkait website seperti apa yang diinginkan oleh klien. Kami juga meminta bahan-bahan pembuatan website seperti nama perusahaan, logo, dan lain-lain. Lalu kami juga membuat website sesuai keinginan klien segera setelah menerima konfirmasi pembayaran. Selanjutnya, kami merevisi desain website jika klien merasa tidak puas dengan hasilnya. Kami juga menawarkan paket pemeliharaan pada klien untuk mendapatkan pendapatan lebih. Kami melakukan pemeliharaan website dan juga kami menjalankan marketing untuk mencari klien selanjutnya. Kita masuk ke bab 4, yaitu rancangan biaya dan pendapatan. Nah, pada rancangan biaya dan pendapatan ini, kita akan membahas tentang perincian biaya dan juga pendapatan yang akan kami terima. Kita masuk ke poin pertama, yaitu tentang biaya operasional usaha. Nah, biaya operasional usaha ini dikeluarkan untuk setiap klien untuk membuat dan memelihara website di webis.id dengan rincian harga sebagai berikut. Pertama, kita terdapat paket, yaitu paket UMKM. Nah, dalam sekali biaya pembuatan dalam paket UMKM ini, kita mematok harga berkisar 1 juta rupiah. Nah, apabila klien ingin melakukan biaya pemeliharaan juga, kita mematok harga dengan harga kisaran 1.200.000 rupiah. Apabila klien menginginkan biaya pembuatan dan biaya pemeliharaan dan dikelola secara 1 tahun full oleh kami, klien hanya dikenakan dengan harga kisaran 2.200.000 rupiah. Nah, selanjutnya ada paket korporat. Dalam satu kali pembuatan website dalam paket korporat hanya dipatok harga dengan harga 2 juta rupiah. Apabila klien yang memilih paket korporat juga ingin melakukan biaya pemeliharaan, maka kami akan patok juga dengan harga sekitar 2.400.000 rupiah. Nah, apabila klien ingin melakukan biaya pemeliharaan secara satu full penuh oleh kami, maka klien bisa membayar dengan kisaran harga 4.400.000 rupiah. Dan yang terakhir ada paket custom. Nah, dalam sekali pembuatan website di paket custom ini, klien bisa berkonsultasi dengan kami mengenai harga tersebut. Biaya pemeliharaan juga bisa dikonsultasikan pada paket custom tersebut. Total biaya 1 tahun pun juga bisa dikonsultasikan apabila klien memilih paket custom. Yang kedua, poin kedua yaitu modal dan pendapatan. Di bawah ini akan dijabarkan besaran modal pendirian usaha dan pendapatannya didapat kami selama 1 tahun. Yang pertama, biaya perizinan. Biaya modal perizinan ini berkisar antara 1.500.000. Yang kedua, biaya atau modal untuk peralatan kantor. Dalam biaya peralatan kantor ini berkisar di harga 8 juta rupiah. Dan yang terakhir ada tenaga kerja. Nah, tenaga kerja merupakan modal yang paling besar
yang kami keluarkan, yaitu di kisaran 126 juta rupiah. Nah, total dari modal pengeluaran kami yaitu berkisar 135 juta 500.000 rupiah. Adapun dalam proses pendiriannya, pemilik Webis.id membutuhkan bantuan dana yang dijabarkan sebagai berikut. Yang pertama, ada total kebutuhan modal yang sebelumnya kami sebutkan, yaitu 135.500.000 rupiah. Lalu ada juga penyertaan dana pribadi senilai 50 juta rupiah. Dan selanjutnya ada permohonan bantuan dana berkisar 85.500.000 rupiah. Nah, kami juga telah menghitung besaran pendapatan yang akan diterima selama setahun. Besaran ini akan dijelaskan dengan detail pada tabel di bawah ini. Pertama, penerimaan dana. Nah, pendapatan kami salah satunya berasal dari pembuatan website yang kita sudah sudah kita rencanakan atau kita hitung kurang lebih 84 juta. Selanjutnya pemeliharaan website yang sudah kita hitung juga kurang lebih 144 juta rupiah. Nah, total pendapatan kami jika dihitung yaitu 228 juta rupiah. Nah, selain pendapatan, kami juga terdapat pengeluaran dana. Dalam pengeluaran dana ini terdapat beberapa poin. Yang pertama di antara dana perkantoran yang kurang lebih berkisar 6 juta. Yang kedua, tenaga kerja. Pengeluaran dana tenaga kerja ini merupakan yang terbesar juga, yaitu berkisar 126 juta rupiah. Dan yang terakhir, biaya pemasaran. Biaya pemasaran ini berkisar seharga 24 juta. Nah, total dari pengeluaran tersebut yaitu kurang lebih 156 juta rupiah. Selanjutnya kita masuk ke laba per tahun. Nah, laba per tahun dari kami jika dihitung-hitung kurang lebih sekitar 72 juta rupiah. Di mana penerimaan investor secara 40% yaitu kurang lebih 36 juta. Nah, jadi selama 1 tahun operasional usaha, Webis.id akan mendapatkan laba sebesar 72 juta rupiah. Kita masuk ke bab 5, yaitu penutup. Nah, Webis.id ini didirikan dengan rencana yang matang dan menetapkan jasa pembuat website dengan kualitas dan pelayanan terbaik. Diharapkan dengan memberikan kualitas tersebut, pelanggan menjadi puas dengan website yang dimiliki, dan diharapkan dengan memberikan pelayanan jual dapat membantu mengatasi permasalahan yang dialami oleh pelanggan ke depannya. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Apabila ada kata yang kurang berkenan, mohon maafkan. Akhir kata saya ucapkan, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.